Pernahkah kamu merasa stres, gelisah, atau mudah terpancing emosi, entah saat terjebak macet atau menghadapi percakapan sulit dengan atasan, atau bahkan di tengah krisis pribadi? Dalam hidup yang penuh tekanan, tetap tenang bukan sekadar keterampilan. Ini adalah kekuatan terbesar yang bisa kita miliki. Ketika dunia terasa kacau dan penuh ketidakpastian, ketenangan batin menjadi perisai terbaik untuk menghadapi tantangan. Filosofi Stoik mengajarkan kita bagaimana mengendalikan emosi, tetap fokus, dan menerima hidup apa adanya tanpa kehilangan keseimbangan. Dengan memahami Stoikisme, kita bisa hidup lebih bahagia dan menemukan ketabahan hati, karena kita sadar bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Segala sesuatu di luar diri kita seperti cuaca, ekonomi, atau bahkan sikap orang lain terhadap kita, di mana berada di luar kendali kita. Ketika kita menerima kenyataan ini, kita membebaskan diri dari kecemasan dan frustasi yang muncul akibat mencoba mengendalikan hal-hal di luar jangkauan kita. Ketenangan batin juga mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, seperti karakter dan tindakan kita sendiri. Dengan menjalani kehidupan yang berbudi luhur, kita bisa menciptakan rasa damai dan kepuasan yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Hidup memang penuh tantangan, tapi tenang. Selalu ada cara untuk tetap damai di tengah kekacauan. Di sini kita akan belajar 10 pelajaran Stoikisme yang bisa membantu kita tetap tenang, fokus, dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Mari kita pelajari bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa menghadapi segala situasi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Pelajaran pertama, terima apa yang bisa kamu kendalikan. Salah satu prinsip utama dalam filosofi Stoicisme adalah kesadaran bahwa hidup terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Memahami konsep ini adalah kunci untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian hidup. Kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita, seperti cuaca, pendapat orang lain, atau bahkan hasil dari usaha yang telah kita lakukan. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Misalnya, jika tiba-tiba hujan turun, kita tidak bisa menghentikannya. Tapi kita bisa memutuskan untuk membawa payung atau menikmati suasana hujan tanpa mengeluh. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan terhadap hasil yang tidak bisa kita kontrol. Ini bukan bentuk kepasrahan, melainkan bentuk penerimaan yang bijak terhadap ketidakpastian hidup. Epictetus mengingatkan bahwa kepuasan sejati datang dari kesadaran bahwa kita telah melakukan yang terbaik, terlepas dari hasil akhirnya. Dikotomi kendali mengajarkan kunci untuk hidup lebih tenang. Agar tetap tenang di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kita bisa menggunakan dikotomi kendali, yaitu membedakan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak. Alih-alih membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, lebih baik kita fokus pada pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa membebaskan diri dari kecemasan yang tidak perlu dan menjalani hidup dengan lebih damai. Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang satu prinsip ini. Beberapa hal ada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Jadi pada saat menghadapi situasi yang membuat stres, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendaliku? Jika iya, lakukan yang terbaik. Jika tidak, lepaskan dan biarkan saja. Dengan berfokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, penuh kendali diri, dan memiliki tujuan yang lebih jelas. Pelajaran kedua yaitu terima kenyataan apa adanya. Seringkali, kita terlalu sibuk melawan kenyataan. Kita berharap sesuatu terjadi sesuai keinginan, dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita merasa kecewa atau marah.
Marcus Aurelius dalam karyanya Meditations mengajarkan salah satu prinsip utama dalam stoikisme tentang penerimaan. Jangan berharap dunia berubah sesuai keinginanmu. Terimalah dunia sebagaimana adanya. Dalam stoikisme, penerimaan bukan berarti pasrah, melainkan sikap bijaksana untuk merangkul ketidakpastian hidup. Semakin kita menolak kenyataan, semakin kita menderita. Sebaliknya, dengan menerima keadaan apa adanya, kita bisa lebih cepat beradaptasi dan menemukan solusi daripada terjebak dalam keluhan. Penerimaan juga berarti melepaskan keterikatan pada hasil tertentu dan berjalan selaras dengan irama alam semesta yang terus bergerak. Seperti seorang penari yang mengikuti alunan musik, entah melodinya lembut atau penuh badai, untuk menerima hidup apa adanya adalah wujud kesabaran dan kebijaksanaan. Coba untuk latihan praktis untuk mulai hari dengan penerimaan. Setiap pagi, coba katakan pada diri sendiri, aku akan menerima apapun yang terjadi hari ini dengan lapang dada. Dengan sikap ini, kita akan lebih siap menghadapi hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Pelajaran ketiga, latih kesadaran penuh. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, salah satu cara terbaik untuk menemukan ketenangan dan keseimbangan adalah berhenti sejenak dan fokus pada momen sekarang. Banyak stres berasal dari kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Ajaran Seneca mengingatkan kita bahwa satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini. Seneca mengatakan kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ketika kita belajar untuk benar-benar menghargai momen sekarang, kita akan lebih mudah melepaskan kecemasan yang belum tentu terjadi dan beban dari masa lalu yang sudah berlalu. Cobalah untuk melakukan latihan praktis dengan melatih kesadaran penuh. Sadari nafasmu, tarik napas dalam, rasakan udara masuk dan keluar dari tubuhmu. Perhatikan sekelilingmu, dengarkan suara, lihat warna-warna, dan rasakan tekstur di sekitarmu. Lepaskan pikiran yang tidak perlu. Jika ada pikiran yang mengganggu, sadari lalu biarkan berlalu tanpa larut di dalamnya. Semakin kita sadar akan saat ini, semakin berkurang kekuatan stres dan kecemasan atas hal-hal yang belum tentu terjadi. Pelajaran keempat yaitu hadapi kesulitan dengan ketahanan. Hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada kegagalan, sakit hati, dan tantangan berat. Tapi ingat, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Dalam ajaran Stoik, ketahanan adalah salah satu pelajaran utama. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, mengajarkan bahwa kesulitan bukanlah musuh, melainkan alat yang membentuk karakter kita. Pada Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi cara kita menilainya. Kesulitan adalah latihan mental. Seperti baja yang ditempa oleh api, manusia juga menjadi lebih kuat melalui ujian hidup. Orang Stoik percaya bahwa tantangan adalah latihan mental. Seperti otot yang semakin kuat saat dilatih, begitu pula mental kita. Seneca berkata, kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja keras memperkuat tubuh. Pandangan Stoik tentang pilih keberanian, bukan ketakutan. Kita tidak bisa menghindari kesulitan, tetapi kita bisa memilih cara menghadapinya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih respons kita terhadap setiap kejadian. Jangan menyerah saat menghadapi tantangan. Melihat kesulitan sebagai peluang untuk berkembang. Hadapi rintangan dengan keberanian seorang pejuang. Kekuatan ketahanan inilah yang memungkinkan kita untuk menghadapi badai kehidupan dengan tenang dan mantap, bahkan saat badai itu datang dengan hebat. Pelajaran kelima tentang kendalikan diri, bukan dunia. Epictetus mengajarkan bahwa, meskipun kita tidak bisa mengendalikan kejadian di luar diri kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Inilah inti dari kebijaksanaan Stoik. Menurut Epictetus, bukan apa yang terjadi pada kita yang menentukan hidup kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Emosi sering muncul secara spontan, tetapi bagaimana kita bertindak setelahnya adalah pilihan kita. Kita bisa memilih untuk bereaksi dengan kemarahan atau ketenangan. Ketenangan batin berasal dari pengendalian diri. Jangan mencoba mengendalikan dunia luar. Itu hanya akan menyebabkan stres dan kekecewaan. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan seperti pikiran, tindakan, dan respons kita. Tarik napas, beri diri waktu sebelum bereaksi. 4 kebajikan utama Stoik. Untuk menghadapi tantangan hidup dengan baik, kita bisa berpegang pada 4 kebajikan utama dalam Stoikisme, yaitu 1. Kebijaksanaan, memahami apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. 2. Keberanian, menghadapi kesulitan dengan keteguhan hati. 3. Keadilan, bertindak dengan kebaikan dan kejujuran. 4. Pengendalian diri, tidak mudah terpancing emosi atau nafsu sesaat.
temukan kedamaian dalam pilihanmu. Pesan utama stoikisme adalah menjalani hidup dengan anggun dan tangguh. Dengan kesadaran memilih respons, kita bisa menemukan kedamaian yang abadi. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung bereaksi. Beri diri waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Pelajaran ke-6, batasi keinginan yang berlebihan. Dalam ajaran Stoik, keseimbangan dan kesederhanaan adalah kunci utama untuk mencapai ketenangan batin. Seneca mengingatkan kita bahwa keinginan yang berlebihan seperti mengejar kekayaan, status, atau harta benda secara terus-menerus dapat membuat hidup kita gelisah dan tidak pernah puas. Maaf deh Seneca, semakin banyak yang kamu inginkan, semakin banyak yang kamu butuhkan untuk merasa puas. Mengapa keinginan yang berlebihan bisa merusak ketenangan? Rasa tidak pernah cukup, kita selalu merasa kurang, bahkan setelah mencapai sesuatu. Ketergantungan pada faktor eksternal, kebahagiaan kita bergantung pada sesuatu di luar diri. Stres dan kecemasan meningkat. Semakin kita mengejar sesuatu yang tidak ada akhirnya, semakin kita lelah dan gelisah. Kebahagiaan sejati berasal dari kesederhanaan. Syukuri apa yang sudah dimiliki. Fokus pada apa yang sudah ada, bukan apa yang belum ada. Hiduplah secukupnya. Ambisi boleh ada, tapi jangan sampai mengendalikan kita. Sadari bahwa kebahagiaan bukan dari materi. Ketenangan berasal dari dalam diri, bukan dari hal-hal luar. Epictetus berkata, mereka yang bukanlah mereka yang memiliki banyak, tetapi mereka yang puas dengan sedikit. Hidup sederhana bukan berarti menolak kemajuan atau ambisi, tetapi menjaga keseimbangan agar kita tidak diperbudak oleh keinginan yang tak ada habisnya. Pelajaran ke-7 yaitu jadilah orang yang berkarakter baik. Para filsuf Stoik percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dipenuhi dengan kebajikan. Kebahagiaan sejati dan ketenangan batin tidak berasal dari kekayaan atau kesuksesan duniawi, tetapi dari karakter yang kuat dan moralitas yang teguh. 4 kebajikan utama dalam stoisisme. 1. Keberanian. Berani menghadapi tantangan dengan keteguhan hati, bukan tanpa rasa takut, tetapi tetap melangkah meskipun ada ketakutan. 2. Kebijaksanaan. Memahami dunia dengan jernih, memilih mana yang benar-benar penting, dan membuat keputusan dengan hati-hati. 3. Keadilan, bertindak dengan adil, jujur, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi sesama. 4. Pengendalian diri. Tidak mudah terbawa emosi atau keinginan yang berlebihan. Dengan disiplin dan kesadaran, kita bisa hidup lebih tenang dan puas. Fokuslah menjadi pribadi yang lebih baik. Daripada mengejar validasi atau pencapaian eksternal, jadikan kebajikan sebagai kompas hidupmu. Ketika kita hidup dengan integritas dan prinsip, ketenangan dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Jangan hanya berbicara tentang bagaimana seseorang seharusnya menjadi baik. Jadilah orang baik. Marcus Aurelius. Pelajaran ke-8 yaitu pahami bahwa hidup itu sementara. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, mengajarkan bahwa hidup selalu berubah dan tidak ada yang abadi. Ini bukan sesuatu yang menyedihkan, tetapi justru membantu kita untuk lebih tenang dan bijaksana dalam menjalani hidup. Segala sesuatu baik kebahagiaan maupun kesedihan, keberhasilan maupun kegagalan akan berlalu. Alam semesta selalu bergerak, dan kita sebaiknya tidak melawan perubahan, tetapi belajar mengalir bersamanya. Belajar untuk melepaskan. Jangan terlalu terikat pada hal-hal duniawi, seperti harta, status, atau hubungan dengan orang lain. Nikmati momen-momen indah, tetapi juga siap melepaskannya ketika waktunya tiba. Dengan cara ini kita tidak mudah terguncang oleh kehilangan atau perubahan yang tak terhindarkan. Hidup lebih tenang dengan kesadaran akan ketidakkekalan. Menyadari bahwa semua hal bersifat sementara membantu kita untuk hidup lebih bebas dari rasa cemas. Kita belajar untuk tidak menyesali masa lalu atau takut akan masa depan, tetapi menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Segala sesuatu yang kita lihat akan segera berlalu dan menjadi kenangan. Marcus Aurelius. Jadi kalau ada hal yang bikin stres, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini masih akan penting 5 tahun lagi? Gunakan waktu kita untuk hal yang benar-benar berarti. Pelajaran ke-9 yaitu temukan kebahagiaan dalam rasa syukur. Ketika merasa stres atau terbebani, berhentilah sejenak dan pikirkan hal-hal yang bisa kita syukuri. Dalam filosofi Stoik, rasa syukur adalah kunci untuk menemukan ketenangan batin dan kebahagiaan, bahkan di tengah tantangan hidup. Seneca, seorang filsuf Stoik ternama, mengajarkan bahwa bersyukur tidak hanya untuk keberhasilan, tetapi juga untuk kesulitan. Karena dari kesulitan, kita bisa belajar dan berkembang.
Mengapa rasa syukur itu penting? Menghargai yang sudah ada. Jangan hanya fokus pada apa yang belum kita miliki, tetapi hargai apa yang sudah kita punya. Mengubah kecewa menjadi ketahanan. Dengan rasa syukur kita bisa mengubah perasaan putus asa menjadi ketenangan dan kepuasan. Menemukan kekuatan dalam kesulitan. Rasa syukur membantu kita melihat bahwa setiap tantangan adalah guru kehidupan yang berharga. Bukan karena kita bahagia sehingga kita bersyukur, tetapi karena kita bersyukur, maka kita bahagia. Seneca. Coba latihan sederhana seperti setiap malam sebelum tidur, pikirkan 3 hal yang bisa kamu syukuri hari ini, sekecil apapun itu. Seiring waktu, ini akan melatih pikiran untuk selalu menemukan keindahan dalam hidup. Pelajaran ke-10 yaitu terus belajar dan bertumbuh. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tiada henti. Kita harus terus memperkaya diri dengan ilmu, pengalaman, dan refleksi agar bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mengapa pertumbuhan itu penting? Mengejar kebijaksanaan. Stoikisme melihat kebijaksanaan sebagai perjalanan seumur hidup, bukan tujuan akhir. Belajar dari kesalahan, setiap kegagalan bukanlah akhir, tetapi batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Ketenangan tumbuh bersama kesadaran. Semakin kita memahami hidup, semakin kita bisa menerima dan menghadapi tantangan dengan tenang. Dalam stoicisme, ketenangan batin bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi sesuatu yang berkembang seiring waktu. Kita tidak harus menjadi sempurna, tetapi harus terus berkembang dan belajar dari pengalaman. Jangan takut untuk berubah, berkembang, dan belajar dari kesalahan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih bijaksana dan lebih damai. Cobalah untuk latihan sederhana seperti, setiap hari tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal yang bisa aku pelajari hari ini? Dengan terus belajar, kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana tetapi juga lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan dalam hidup. Terapkan stoikisme dalam hidupmu. Tetap tenang bukan berarti pasif atau tidak peduli, tetapi tentang bagaimana kita mengendalikan pikiran dan reaksi terhadap dunia di sekitar kita. Dalam perjalanan ini, kita akan belajar 10 pelajaran stoikisme yang dapat membantu kita tetap fokus, kuat, dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Lalu di akhir, kamu bisa mengingatkan kembali tentang manfaat utama stoikisme. Jadi, saat hidup terasa sulit, ingatlah bahwa ketenangan tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme, kita dapat menghadapi segala situasi dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Kalimat call to action juga sudah bagus. Bisa sedikit dipertegas untuk membangun interaksi. Dari 10 pelajaran stoikisme ini, mana yang paling menginspirasi dan ingin kamu terapkan dalam hidup? Share di komentar.